مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Taha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qudwa tanfariju bil qurubu tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin wa ala kulli ma'lumna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma inni as'aluka bismika a'dhamil maktubi min nuri wajhika ala abadi bil baqil mukhaladi fi qalbi nabiyika wa rasulika Muhammad. Was'aluka bismika a'dhamil wahidi bi wahdatil ahadil ta'ala al wahdatil kammi wal adadil muqaddasan kulli ahad bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil adami kulli mawjudin sholatan tsabit fi qalbil iman wa tuhaffidinal Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa tabtahuli biha nurul jannati wa na'imi wa tanadul ila madinah qaimal masjidil salam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayat. Alhamdulillah, kita mulai di malam ganjil ini, malam 23. Semoga malam ganjil ini memang benar-benar malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar, di mana malam ganjil yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Meskipun seperti itu, semoga dari mulai sekarang kita membiasakan diri untuk setiap malam mengamalkan seperti yang saat ini, bukan mengincar malam-malam ganjilnya saja di hari-hari atau di bulan Ramadan ini. Semoga setelah ini kita terus istiqomah, dan semoga apa yang kita amalkan kemudian hari setelah kita membiasakan diri pada saat ini, malam ini, kita sudah terbiasa karena semata-mata taat dan karena semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala, kita bangun di saat tengah malam. Di sini tentunya kita berharap hidayah dan taufiknya. Karena tanpa hidayah, tanpa taufik, pasti kita mudah sekali dibelokkan oleh bisikan-bisikan yang menyesatkan, yaitu setan yang terlaknat. Kita utamakan dulu puja dan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala bahwa di saat ini kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk melaksanakan ibadah mengabdi kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, dengan berzikir, dengan amalan-amalan pujian-pujian kepadanya. Yang di sini adalah Allah Ta'ala yang mempunyai asma-asma yang baik. Walillahil asma'ul husna. Al-ayat.
Nah, termasuk Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah merintahkan, di mana Allah yang Maha apa di sini? Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Apa bentuk pujian itu? Sudah jelas di Al-Fatihah ayat pertama pun juga Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Di sini menyarankan maka bertasbih, fasabbih dengan memuji Tuhanmu, Tuhanmu yang Maha apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini sudah jelas arahan kita memuji itu dengan siapa dan siapa yang memerintahkan kita untuk memuji kepadanya. Sebelum itu, kita ucapkan dan kita limpahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan kita semua, Nabi yang dimaksum, yang tidak ada dosa baginya, itu Nabi Allah Muhammad SAW. Dengan ini kita berharap syafaatnya tentu kita akan dapatkan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, di alam barzah, alam yaumil hisab nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di sini tadi disebutkan innahu kana tawwaba. Sebenarnya yaitu Allah menerima taubat. Allah satu persatu menerima taubat dari kita. Dan kita sebelum itu kita memuji kepadanya. Salah satu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita memuji bahwa Allah Ta'ala itu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah kita memujinya itu dengan nurani, didasari dengan keimanan di dalam kalbu kita semua, atau karena keterpaksaan kita memuji kepadanya dengan menyebut Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu semua saya tidak pernah lupa untuk menyampaikan bahwa kita harus mengontrol dengan apa? Dengan innamal a'malu binniyat, dengan niat. Karena niat itulah yang akan membawa kita ke arah mana amalan kita ini. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan perbuatan akhirat, dengan amalan perbuatan ibadah, dengan amalan perbuatan baik. Itu semua bisa menjadikan dunia apabila kita melaksanakan amalan-amalan itu hanya karena diperintahkan oleh sifat-sifat dunia. Nah, jadi kita berharap dengan hidayahnya, semoga kita tetap yang berada di sini, kapanpun, dimanapun, tiap kita memandang sesuatu, mendengar sesuatu, berpikiran, mengucapkan tangan kaki untuk melangkah dan menerima atau memberi dengan perbuatan tangan itu semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah, Sang Rahman, Sang Rahim, Sang Al-Malik, Sang Al-Qudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka di sini insya Allah kalau kita melaksanakan itu semua, mengamalkan itu semua dengan didasari karena ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, karena ibadah kita kepada Allah Ta'ala, kita mengamalkan kasih sayang, kita mengamalkan kepercayaan dari Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada kita, jadilah kita sebagai ketua, pemimpin, komandan, dan lain sebagainya. Dengan cara itu kita memanfaatkan amanah dari Allah Ta'ala sebagai ketua, sebagai komandan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena dengan amanah itu kita mendapatkan kepercayaan dari Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Karena Al-Malik itu Maha Kuasa, maka di situ kita akan mendapatkan segala macam yang Allah janjikan. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang patuh, yang amanah, yang takwa. Kepada siapa? Kepada Allah Sang Al-Malik. Nah, Allah janji kepada orang takwa sudah pada tahu semua. Yaj'allahu makhraja kepada orang takwa. Itu apapun bentuknya permasalahan yang kita dapatkan,
Allah akan memberikan jalan keluarnya, apapun bentuknya permasalahan itu, kepada orang takwa, bukan kepada orang yang ingin disebut takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kepada siapa? Kepada orang yang takwa, bukan kepada orang yang ingin disebut orang takwa. Itu beda. Semua pengamalannya sama. Kenapa saya mengulang kembali tentang ayat ini? Mungkin berapa kali dari awal, dan ini semua tentunya harus diutamakan, harus diperhatikan, karena manusia bisa dibohongi, manusia bisa ditipu, tapi Allah Ta'ala tidak akan bisa ditipu, karena Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Allah yang menciptakan kita semua, dan Allah mengetahui apapun bentuknya rahasia yang dikandung di dalam hati kita sendiri, karena Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Jangan sekali-kali kita menipu Allah Ta'ala. Dampaknya kita sendiri yang akan memetiknya. Kita menipu, kita memuliakannya, memujinya, itu semua kita akan memetiknya di akhirat kelak. Akhirat, sekali lagi, di alam dunia pun juga ada akhirat. Setelah kita mengamalkan kebaikan, setelah kita mengamalkan keburukan, setelah kita mengamalkan ketaatan, beribadah, itu semua kita sendiri yang akan memetik. Maka diutamakan akhirat yang perlu kita utamakan. Di sini bukan berbuat perbuatan akhirat, tapi berbuat akhirat. Kita melihat keakhiratannya, kita melihat akhiratnya, kita melihat apa sih setelah kita melakukan ini dan melakukan itu. Akhiratnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Kalau sesuatu yang kelihatan baik awalnya kita kerjakan, ternyata kemudian hari ternyata itu bukan merupakan kebaikan. Karena kita tahu akhiratnya itu bukan kebaikan, meskipun awalnya adalah perbuatan baik, perbuatan akhirat, maka kita yakin kalau kita termasuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak akan pernah dilakukan itu semua. Jadi tidak semua perbuatan baik itu akan menjadikan buah kebaikan. Tidak semua perbuatan ibadah itu akan menjadikan ibadah. Itu semua tergantung pada niatnya. Dan ini adalah kunci dalam kehidupan kita ini. Kunci dalam melihat, menyimak apapun yang kita baca, baik dari Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang lainnya, yang para ulama, itu semua kuncinya adalah kepada innamal a'malu binniyat. Kita seringkali ketipu dengan amalan-amalan itu karena niatnya. Jadi tanpa disadari kita mengamalkan itu semua adalah karena perintah setan yang membisikkan ke dalam melalui darah kita, membisikkan seolah-olah itu adalah perbuatan baik, seolah-olah itu adalah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Padahal ujung-ujungnya kita dijerumuskan oleh yang menyesatkan, itu setan yang terlaknat. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kita manfaatkan di malam ganjil ini, yang meskipun kita tidak tahu, cuman ada keterangan bahwa Lailatul Qadar itu adalah di malam yang ganjil. Kita tetap tidak pernah pilih-pilih apakah itu malam 21 atau malam 23 atau malam 25, 27 dan seterusnya. Tapi kita yang punya kesempatan pada saat ini adalah malam yang 23. Dan kita berharap, mohon pada Allah Ta'ala untuk supaya dijadikan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah semacam yang lain-lainnya. Semua kembali kepada kita sendiri, individu, bukan secara global. Kalau secara global, pastinya semua yang di dunia ini pasti sama. Pelaksanaannya, malamnya ibaratnya sekarang malam 23 adalah malam minggu. Pasti di muka bumi ini, di dunia, ataupun yang kita di negeri ini adalah malam, ya Indonesia ini malam minggu, malam 23. Tapi nggak seperti itu. Berbeda-beda paham. Mungkin juga Muhammadiyah beda, bukan malam minggu, malam ganjilnya itu. NU bukan malam minggu, malam ganjilnya. Dan banyak lagi paham-paham persis dan torekot-torekot itu berbeda-beda paham.
Dan itu kesimpulannya yang kita cari, yang kita teliti, ternyata kalau memang itu paham mereka itu dianggap sama, jadi nggak pas. Jadi Lailatul Qadar ini sama seperti Allah memborgol setan dan iblis sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Secara global, kalau setan dan iblis itu diborgol, coba perhatikan, berarti di bulan Ramadan ini tidak akan ada yang namanya orang yang bermaksiat, yang begal, rampok, pembunuh, mabuk, mungkin nggak ada di muka bumi ini karena sudah diborgol. Kenapa di bulan Ramadan ini malah justru banyak sekali perbuatan maksiat, perbuatan mabuk, perbuatan begal, maling, dan lain sebagainya? Ya karena itu mah individu. Seperti Allah memerintahkan kepada kita semua, siapapun orang yang merasa beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutibu alaikumusiyam kama kutibu ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, sudah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi kepada orang yang beriman. Berarti ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, itu juga kepada orang yang beriman. Berbeda dengan ya ayyuhan nas, itu kepada manusia, artinya kepada siapapun orang yang paham agama, baik Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, yang penting dirinya merasa manusia, sudah diperintahkan oleh Sang Maha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadalah, mengabdilah kepada siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Nah, di sini berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di dalam diri kita ada perintah-perintah dari Sang Maha. Cara untuk mendeteksinya adalah cari di hati kita. Ada tidak sifat-sifat Asmaul Husna di dalam diri kita, di dalam kolbu kita. Kalaulah jawabannya ada, cek sifat itu adalah benar adanya Asmaul Husna atau bukan. Cara mengeceknya seperti yang lalu pernah saya jelaskan, mudah tapi sulit. Salah satu sifat kasih sayang itu adalah sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala. Tapi setiap ada sifat kasih sayang di dalam hati kita, itu adalah disebut Rahman Rahim Allah Ta'ala. Cara mengeceknya kita ke belakang. Setiap kita melakukan kasih sayang, menyayangi seseorang, coba dicek di hati ini. Kenapa kita berbuat kasih sayang terhadap seseorang itu? Kalaulah sifat-sifat kasih sayang itu diperintahkan karena kita ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang yang perhatian sama manusia, khususnya orang tersebut, berarti itu adalah setan yang nyeliburi, setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sekali-kali kita mengagungkannya. Jangan sekali-kali kita meminta kepada rasa itu, karena itu adalah bukan Asmaul Husna. Setelah itu kita tahu bahwa itu adalah bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita duduk terlebih dahulu termenung, beristighfar kepada siapa? Kan itu tadi, innahu kana tawwaba. Allah, dia seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, menerima taubat kita. Maka di situ kita beristighfar kepada Allah Sang Rahman Rahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ampuni saya, ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya sudah terpleset, terbawa dengan bisikan-bisikan yang menyesatkan, yang datangnya dari setan untuk mengarahkan kami ke dalam jurang kesesatan. Yang dalam hal ini adalah yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ampuni saya, ya Allah. Jangan dibiarkan saya ini tersesat dengan adanya bisikan-bisikan yang menyesatkan. Melainkan, ya Allah, angkat saya dari kesesatan itu. Ihdinas syiratal mustaqim, dan tunjuki kami ke jalan yang lurus. Artinya kepada Sang Rahman Rahim kita minta tunjuki ke dalam jalan yang lurus. Nah, di sini artinya jalan yang lurus itu jangan sampai kita sesat karena ingin dipuji, karena ingin dipercaya, kita melaksanakan kasih sayang. Jadi bukan seperti itu. Kalaulah kita
semata-mata karena di dalam diri kita ada sifat kasih sayang, kita menyayangi seseorang itu karena bentuk perasaan di dalam hati itu ada kasih sayang, maka kita melakukan itu semua berdasarkan karena ketaatan kita kepada Allah Sang Rahman Ar-Rahim. Maka di situ dalam hati yang paling dalam, terimalah ya Allah pengabdian saya kepadamu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Kepada engkau itu apa yang dimaksud? Kepada Sang Rahman Rahim. Karena kita diciptakan Allah Ta'ala sudah pada tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita atau jin, mata-mata Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah yang maha kasih sayang. Jadi kita berbuat kasih sayang itu kepada siapapun. Kita tidak pernah melihat bahwa sosok manusia itu, sosok orang itu baik kenal atau tidak kenal, saudara atau bukan, sahabat atau bukan, masa bodoh. Yang jelas apapun bentuknya rasa yang ada di dalam hati ini tergerak untuk melakukan kasih sayang, tergerak untuk melakukan kelembutan hati, tergerak untuk melakukan memberi, menyantuni, untuk menolong. Dan itu hati, rasa itu ada di dalam hati, kita tergerak bukan karena melihat sosok orangnya, bukan melihat sosok orang itu karena kedekatannya, karena saudara, karena sahabat, dan lain sebagainya, tapi kita menolong atau memberi itu semata-mata karena kita beribadah, karena kita mengabdi kepada Allah Sang Al-Wahhab. Maka kita menyantuni orang tersebut semata-mata karena kita ibadah, karena kita taat kepada Allah Sang Al-Wahhab, karena kita patuh dan taat pada Allah Sang An-Nasir. Nah, disitulah saat ini, malam ini, kita mudah-mudahan bisa menyimak malam Lailatul Qadar ini, kita manfaatkan dengan baik, yaitu bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan memujinya. Pujian ini adalah kepunyaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, pujian itu jangan sampai kita mengucapkannya kalau tidak sinkron di dalam hati kita, di dalam otak kita. Kita harus sinkronkan itu semua. Jangan sampai kita memujinya. Di sini adalah Allah Ta'ala dengan asmanya. Jangan sampai kita diperintahkan olehnya menyesatkan, setan namanya. Jadi kalau kita memujinya, benar-benar di hati ini kita memujinya. Minimnya di sini adalah Asmaul Husna. Karena tadi sudah dijelaskan walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama baik itu. Maka bermohonlah dengannya. Jadi di sini apabila kita ada keperluan, kebutuhan, permasalahan, cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai yang dimintai pertolongan oleh kita kepadanya. Jangan sampai kita dari awal yang sudah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu, segala puji bagi Allah. Ternyata kita diperintahkan untuk memujinya itu atas dasar karena sifat-sifat dunia, karena sifat-sifat keinginan. Ternyata keinginan itu adalah dari sifat-sifat yang datangnya dari nafsu yang tidak ada keriduan baginya. Nah, di sini sudah jelas dari jalannya salah, awalnya salah, maka Ar-Rahman Ar-Rahim pun juga itu adalah merupakan yang nyeliburi, yang datangnya dari setan, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tambah diteruskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau dari awalnya kita memujinya di sini adalah dari keinginan nafsunya, karena kita ingin dipuji, karena kita ingin disebut orang baik dan lain sebagainya, bukan semata-mata karena taat kepada Allah Ta'ala, bukan karena kita mengagungkannya, gitu, pujinya itu. Nah, di sini Maliki Yaumiddin pun juga sudah keliru. Jadi yang menguasai hari pembalasan itu kembali kepada awal, dari setan yang menguasai hari pembalasan. Kita semata-mata karena nafsu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, kita mengutamakan amalan-amalan itu, maka siap-siap saja kita akan memetiknya, buah hasil amalan-amalan itu. Setelah kita sesat di dalamnya itu, dikukuhkan kembali dengan mengucapkan iyyaka na'budu. Di sini adalah tujuannya adalah kepada engkau.
yang seharusnya kepada Allah Ta'ala, karena dari awalnya kita, semua amalan yang kita lakukan ini semata-mata karena nafsu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, maka mengukuhkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Di sini pun juga artinya ditunjukkan hanya kepadamu, kepada Engkau setan atau nafsu kami mengabdi. Kami di sini adalah kaki, tangan, ucapan, penglihatan, pikiran, telinga, dan selanjutnya di dalam panca indera kita mengukuhkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Itu karena rasa-rasa di sini adalah datangnya dari setan, maka kita mengatakannya kepada setan, kita mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu makin sesat. Maka dari itu kita harus waspada, kita harus hati-hati, luruskan dulu bab niat. Kenapa? Kalau tidak percaya, coba. Kecuali kalau baca Al-Fatihahnya seperti yang diwajibkan di dalam sholat. Terus kemudian di luar sholat pun juga kita membacakan Al-Fatihah yang hampa. Artinya hanya lisan saja kita mengucapkannya. Tidak ada reaksi apapun mengenai diri kita sendiri. Tapi kalau kita menghayatinya, kita menyimak, dan kita meneliti atau mengucapkan itu meresap di dalam hati, kalbu, maka kalau dampaknya awalnya kita berbuat amalan-amalan semua itu didasari dengan perintah nafsu-nafsu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, maka siap-siap saja kita akan tersesat. Minimnya kita nggak ada kebahagiaan. Selanjutnya jiwa kita akan terganggu, sakit dan stres, itu semua sudah ada kepastian. Ada beberapa orang yang sudah mengamalkan itu dengan serius, ternyata tidak mampu karena pikirannya amalan itu yang seharusnya ridho, karena ridho Allah Ta'ala kita membacakan Al-Fatihah itu, ternyata karena nafsunya membacakan Al-Fatihah. Berbeda dengan Al-Fatihahnya waktu sholat, karena sholat itu adalah merupakan wajib. Ataupun di luar sholat, kita mengamalkan mengucapkan Al-Fatihah itu ya karena semata-mata karena lidahnya saja. Dan Allah akan memberikan pahala kita hanya sebatas amalan-amalan yang diucapkannya saja. Tidak sampai ke tingkat-tingkat yang lebih utama. Bagi orang yang mau nilainya, pahalanya hanya sebatas ucapan lidah saja, tidak jadi masalah. Ini mah bagi siapa yang mau meningkat amalan itu, mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala, maka kita harus benar-benar menyimaknya dengan penuh ketaatan, didasari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Maka insya Allah Ta'ala kita akan terangkat oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi bentar lagi kita nanti mengucapkan kalimat zikir ini sekitar 3 menit lagi. Kalau memang perlu ada pertanyaan, silahkan 3 menit. Nanti setelah itu kita ucapan zikir, kita utamakan manfaatkan malam tajil ini dengan bertasbih. 3 menit. Barangkali ada yang bertanya, jangan sampai kita mengamalkan kita sendiri masih bingung. Dan ini paling penting, saya tidak menyampaikan seperti di pesantren hafalan, diulangi hafalan dan terus mengejar target hafalan. Tapi di sini adalah merupakan kunci. Kalau kita sudah paham bab innamal a'malu binniyat, bab asmaul husna, maka kesananya seperti kita berjalan di tol, bukan di jalan setapak atau di jalan yang susah. Tapi kita seperti jalan tol. Apapun yang kita baca, baik Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang lainnya, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menyimaknya. Karena itu tadi, karena kita sudah paham kuncinya. Ada nggak yang bertanya? Ya. Betul pada. Ya, itu maksudnya. Itu sebetulnya tadi yang sudah disampaikan adalah bukan secara global gitu, tapi individu.
Karena Allah memerintahkan bulan Ramadan pun juga, puasa di bulan Ramadan pun juga kepada orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini Allah menyerunya kepada orang yang beriman. Berarti kalau Allah menyeru kepada orang yang beriman itu tidak jauh dari kolbu kita semua. Kalau ya ayuhan nas itu pada manusia, masa bodoh manusia itu yang Islam, yang bukan Islam, yang beriman ataupun yang tidak beriman, itu namanya manusia diperintahkan. Kalau di sini Allah merintahkan kepada orang yang beriman, artinya urusannya dengan kolbu kita, individu kita. Kalau Allah menyeru itu, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan ini. Artinya puasa ini adalah intinya memerangi nafsu, nafsu yang menyesatkan. Dan semua amalan anak Adam itu urusannya kita sendiri. Kecuali puasa. Kata Allah Ta'ala, urusan puasa innahu li. Sesungguhnya itu puasa itu adalah untuk aku, bukan untuk kami, untuk aku. Kata siapa? Kata Allah. Allah yang maha apa? Kata Sang Rahman mengatakan bahwa itu adalah untukku. Dari bab khusus bidang kasih sayang. Puasa itu adalah untukku. Di bidang Allah yang maha kuasa, Al-Malik. Itu adalah untukku, kata Allah Sang Al-Qudus, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, di sini setelah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, gitu ya, puasa, maka di situ kembali kepada diri kita sendiri. Apabila kita merasa beriman dan tergerak untuk melaksanakan apapun bentuknya perintahnya, di sini adalah Allah Ta'ala, maka setan, iblis diborgol. Jadi yang diborgol itu sama kita sendiri. Kenapa? Oleh kita sendiri. Dari kolbu kita sendiri. Kalau kita sudah bertekad untuk puasa, puasa intinya adalah merangan hawa nafsu, nafsu yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Kita punya nafsu makan, maka tidak makan. Punya nafsu ingin minum, tidak minum. Nafsu untuk berpandangan, menghayal, dan lain sebagainya, itu semua dihilangkan. Otomatis di situ sebelumnya kita memborgol setan dan iblis. Maka kalau orang tersebut melaksanakan itu semua, maka insya Allah aman dari gangguan setan dan iblis pada bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan? Karena Allah memberikan keutamaan di bulan Ramadan ini, dipermudah untuk memerangi hawa nafsu. Tapi kebanyakan di sini saat ini Ramadan ini banyak sekali perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Itu karena di dalam diri orang itu tidak ada niatan untuk melaksanakan puasa. Ada melaksanakan puasa, tapi puasanya bukan memerangi nafsu, puasanya hanya tradisi saja, hanya hiasan saja, yaitu yang makan dan minum di siang hari, sedangkan nafsunya diumbar, berarti dia tidak memborgol setan dan iblis itu di dalam dirinya. Maka siap-siap saja apapun yang dikatakan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, di malam-malam ganjil di sini tidak ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dengan berjamaah di sini, meskipun kita awalnya tidak termasuk niat-niat seperti itu, nah, karena lebih dari 40 orang, kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk supaya kita kecipratan dengan berkah Lailatul Qadar ini. 1 menit lagi. Ya. Nah, kalau ada kalimat untuk supaya lurus, berarti ada perintah. Nah, kalau perintah di sini biasanya namanya kan setan itu masuk aliran darah. Ini yang paling sulit untuk kita hindari. Ini yang paling sulit untuk kita perangi, yang ada di dalam darah kita sendiri. Yang seperti itu sama saja seperti kita ingin mendapatkan keikhlasan dalam hati, sama seperti itu. Kalau kita tahu akhiratnya, kalau kita tahu bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya, maka itu semua akan dengan mudah kita mendapatkannya. Ridho Allah Ta'ala, gak ada ridho Allah Ta'ala tanpa kita ridho untuk mengamalkannya. Perbuatan ridho Allah Ta'ala sudah saya sampaikan banyak sekali. Amal soleh, perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala.
Tapi sebelum kita berbuat perbuatan amal soleh itu, karena kita ingin dipuji oleh manusia, ingin dipercaya oleh manusia, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang baik oleh manusia, maka orang yang mengamalkan itu tidak ada ridho baginya. Perbuatannya sama, amal soleh. Perbuatannya sama, perbuatan ibadah. Seperti ikhlas, kita mengutamakan akhirat. Mengutamakan akhirat ini, di sini maksudnya bukan perbuatan akhiratnya, tapi utamakan akhiratnya itu, lihat akhiratnya bagaimana setelah kita mengamalkan itu, mengamalkan ini. Artinya, sebelum kita melakukan amalan-amalan itu, kita luruskan dulu bab niat. Jangan sampai kita ketipu dengan amalan-amalan itu. Karena niat. Luruskan niat ini, di sini banyak sekali orang yang keliru. Luruskan niat. Dilekah-lekah, dipaseh-paseh. Nawaitu billahi ta'ala. Bukan kata-kata. Tapi dalam hati, sebelum kita melakukan amalan itu, siapa yang memerintahkan kita untuk mengamalkan sesuatu? Nah, itu urusannya bab niat. Jangan sampai kita diperintahkan oleh setan, kita melakukan amalan-amalan itu. Nah, di situ akan ketemu dengan kita meneliti bab niat. Dan kita lihat sebelum melakukan itu, jangan sampai kita melakukan itu dan ini, karena kita pasti akan tahu kalau kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk beribadah, maka ibadah kepada Allah Ta'alanya di mana kita melakukan itu, melakukan ini. Di mana letak ibadah kepada Allah Ta'alanya di saat kita dimuliakan atau dihina oleh manusia. Di mana letak ibadah kepada Allah Ta'alanya di saat kita punya sesuatu atau tidak punya sesuatu. Pasti kalau kita sudah tahu bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Sang Maha itu, yaitu Allah Ta'ala, maka kita pasti akan selalu bersyukur dan ikhlas kita menerimanya. Jadi tidak ada perintah di dalam hati kita. Tidak ada perintah di dalam hati kita. Untuk supaya ikhlas, bagaimana caranya? Nggak bisa. Dengan mengetahui hakikat hidup, dengan mengetahui Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah, maka dengan sendirinya kita akan selalu bersyukur dan bersyukur, kita akan ikhlas melaksanakan itu semua. Dan sudah beberapa waktu yang lalu seringkali saya menyampaikan, di mana letak ibadah kepada Allah Ta'alanya di saat kita dihina orang. Di balik itu apa sih perbuatan ibadahnya? Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu ibadah. Tawakal kepada Allah Ta'ala ibadah. Berlindung kepada Allah Ta'ala di saat kita dihina orang. Jangan sampai dengan hinaan itu kita lantas putus asa. Kita lantas merasa tidak nyaman, merasa benci, merasa amarah. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Berdoa, mendoakan orang tersebut bahwa perbuatan menghina orang itu adalah dosa. Karena Allah tidak suka kepada orang yang menghina. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dzulima kana Allah samian alim. Nah, terus kita ikhtiar bagaimana caranya orang tersebut supaya mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Dengan cara itu kita melihat banyak sekali perbuatan ibadah, pasti kita bersyukur. Bukan bersyukur karena dihinanya. Bersyukur di balik hinaan itu banyak peluang ibadah, karena hakikatnya kita hidup, kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk beribadah. Kepada siapa? Kepada Sang Maha. Itu Sang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya, dan seterusnya. Waktu dihina, kalau kita membalas hinaan orang itu, berarti kita tidak patuh dan taat kepada Sang Rahman, Rahim. Gitu kan? Yang namanya hinaan itu cemoohan. Kata-katanya asar, menghina. Sedangkan Allah Maha Rahman Rahim, Maha penuh kasih sayang. Kalau kita melontarkan kembali kata-kata itu, berarti kita tidak patuh taat kepada Sang Rahman Rahim. Jadi urusan mereka menghina, masa bodoh, itu urusan mereka sendiri. Yang penting kembali kepada diri kita sendiri. Hidup adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Sang Maha. Dan yang saya sampaikan, mudah-mudahan dan sangat berharap kepada Allah Ta'ala untuk supaya kita tetap berada dalam ridha Allah Ta'ala, untuk supaya kita tetap berada dalam rahmat Allah Ta'ala, untuk supaya kita berada dalam hidayah dan taufik Allah Ta'ala, dengan pengampunan dari Allah Ta'ala dari apa-apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, kesalahan-kesalahan yang telah kita amalkan,
dengan dosa-dosa yang telah kita kerjakan, maka ampunan dari Allah Ta'ala yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menjelang sahur kita mulai saja ucapan dzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Thaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-hadrati jami'an jamil musallin Sulaiman. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hadrati sadaq. Khususan al-hadrati Dawud alaihi salam. Jalilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqah sholihin wal ulama wal awliya khususan sirrahum jalilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal hadrati wali Allah. Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan radhiyallahu anhum jalilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ila jami'i ahli kubur minal muslimin wa muslimat. Farihat khususan abana wa mahatin wa khususan ila jalilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasallallahu alaihi wa sallam sahibi fi hadzal maqam. Radhiyallahu anhu jalilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Naqul dzikri fa'lamanahu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah ya Nasir. Hu Allah, 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 hu Allah. Hu Allah, 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 hu Allah. Hu Allah, 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 hu Allah. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah
ya Nasir ya Allah, ya Nasir ya Allah, ya Nasir ya Allah, ya Allah, ya Nasir ya Allah, ya Nasir ya Allah, ya Nasir ya Allah, ya Allah, ya Nasir, hu Allah, 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 la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa tadi kita ucapan zikir tadi barusan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi illallahnya itu harus jelas. Illallahnya itu anggap kalimat petunjuk kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang maha apa? Cari di hati sifat-sifat Asmaul Husna. Seperti di hati ada sifat kasih sayang, tunjuki bahwa itu adalah Sang Rahman Rahim. Maka kita mengucapkan la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim, la ilaha illallah al-Malik. Tiap-tiap di dalam dada kita cari sifat-sifat Asmaul Husna itu supaya kita lebih jelas mengucapkan kalimat thayyibah itu, kalimat tauhid itu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Sang Ar-Rahman, kecuali Allah Sang Ar-Rahim, kecuali Allah Sang Al-Malik, kecuali Allah Sang Al-Qudus, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak cukup dengan hafal apa yang saya sampaikan, karena kita didengar pasti hafal, kita paham, bisa jadi paham, tapi belum tentu paham ini kita bisa melaksanakan zikir itu. Karena zikir adalah merupakan eling, ingat, paling hanya bisa dengan ucapannya saja. Kalau kita tidak mampu sampai ingat, paling tidak kita mendapatkan pahala dari ucapannya saja. Nah, dari itu kalau sistem torekot adalah tiap-tiap latifah, semuanya ada 7 latifah itu. Nah, di tiap-tiap latifah itu harus jelas di mana letak nafsu mutmainnah, lawamah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak paham tentang itu, maka carilah di hati illallahnya itu kemana. Kecuali Allah yang Maha Rahman Rahim, sebelah mana di hati adanya. Kalaulah ada sifat kasih sayang itu, jangan sekali-kali kita memvonis bahwa itu adalah Ar-Rahman Rahim sebelum kita mengecek terlebih dahulu di saat kita berbuat kasih sayang terhadap manusia, apakah kita benar-benar melupakan kita menyayangi seseorang itu adalah dari kolbu kita sendiri, atau kita diperintahkan karena ingin dipuji kita melakukan kasih sayang. Nah, itu beda, itu Allah dan
setan. Jadi antara setan dan malaikat itu berebut. Nah, biasanya manusia itu menutup pintu-pintu malaikat, dibukakan pintu-pintu setan. Akhirnya karena ingin dipuji kita melakukan itu semua. Nah, jangan sampai itu terjadi, maka kita harus melatihnya dimanapun kita berada. Jadi untuk yang saya sampaikan ini semoga bisa paham, akhirnya kita bisa belajar, terus belajar, dan kita mempraktekannya di dalam kalbu kita untuk mengucapkan, paling minimnya mengucapkan zikir, dan seterusnya kita sampai bisa bertemu dengannya, dengan rasa itu tadi. Karena awaludini ma'rifatu Allah Ta'ala. Jadi awalnya kita masuk agama Islam itu harus mengenal terlebih dahulu Allah Ta'ala. Siapa sih Allah Ta'ala? Yaitu walillahil asma'ul husna. Kepunyaan Allah nama-nama baik itu. Nama baik itu adalah adanya di dalam kalbu kita sendiri. Sifat kasih sayang adanya di dalam kalbu. Tapi itu biasanya direbut lagi sama setan. Kita nggak bisa bahwa itu perbuatan kasih sayang, bahwa itu adalah ar-Rahman ar-Rahim, belum tentu. Dan yang kita terima pun juga dari yang kita lihat manusia, belum tentu manusia itu berdasarkan karena perintah Sang Ar-Rahman Ar-Rahim menyayangi kita, belum tentu. Nah, dari situ kita sudah jelas ya. Jam 2 kita manfaatkan untuk sebentar lagi sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, wa yaqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya qabil jalali wa azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wasil sababa ma qarana min al-Qur'anil azim. Wa mahalana wa masabahna wa mastaghfarna wa masallina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa salatan wa rahmatan ajilatan wa barakatan syamilah. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qarrati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa bi asma'ika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin wa Ajijul Jabbar al-Mutakabbir, al-Khaliqul Bari, al-Musawwir, al-Ghaffar, al-Qahhar wa Barzakul Fattah, al-Alimul Qabid, al-Basid, al-Khafid, Rafi'al Mu'izza Madul Sami', Al-Basirul Hakam, Maladul Latiful Khabirul Halim, Al-Azimul Ghafur, Asyakurul Ali, Al-Kabirul Hafid, Al-Muqitul Hasib, Al-Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujib, Al-Masil Hakim, Al-Wadudul Majid, Al-Basyud Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawm Yumatin, Al-Waliyah Hamid, Al-Muslim, Al-Aid, Al-Mahiyya, Al-Mamitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majid, Al-Wahidul Ahad, As-Samadul Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Mu'akhirul Awal, Al-Akhirul Zahir, Al-Batinul Wali, Al-Muta'ali, Al-Farutawa, Al-Muntaqimul Abu Rahman, Kumul Kidul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami, Al-Bani Mukni, Al-Manudhar, Al-Nabiyyanur, Al-Hadi, Al-Badil Baqi, Al-Warisul Rasyidus Subur. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghasal-ghas, khalisna minan nar ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Halim, ya Adim, ya Qadim, ya Karim, ya Muqim, ya Alim. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghasal-ghas, khalisna minan nar ya Rabb. Ya Allah, ya Sayyidah Syahadat, ya Mujibah Da'wat, ya Rafi'an Darajat, ya Maliyah Hasanat, ya Adim Al-Barakat, ya Ghafir Al-Khati'at, ya Sami Al-Aswat, ya Mu'tal Mas'ulat, ya Qabil Al-Taubat, ya Alim Al-Khafiyat, ya Dafi Al-Baliyat. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghasal-ghas, khalisna minan nar ya Rabb, khalisna minan nar ya Rabb, khalisna minan nar ya Rabb. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Subhanallah mufarijan kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainhu bainal kafi wa nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, hab lana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan. Ya Allah ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Ghafirul Dzam, ya Qabil Taubi, ya Khaliqal Khalq, ya Shadiqal Wa'di, ya Mufi'al Ahdi, ya Alim Asyid, ya Kalkal Habdi, ya Raziqal Anam. Subhanaka la ilaha illa anta al-ghasal-ghas, khalisna minan nar ya Rabb. Ya Allah ya Raziqal Anam, ya Allah ya Raziqal Anam,
Ya Allah ya Raziqal Anam. Allah maghfirna bihalalika haramika waghnina bifadlika man siwaka ya kabiran talati la yaqadil wasifali wasif. Allahumma rabbana jil alaina ma'idatan bisana litakun wa aidah wa akhirina wa ayatan kalam birahmatika ya arham. Ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, iftah lana abwaab. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam, fahyina rabbana bisalam wa salimna min abadan. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Allah maghfirna alayya min hadirin wa qalbil hasidin wa baghina kama akhfata ruhan fil jasad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Jarul Mustajirin. Ya Allah ya Jarul Mustajirin. Ya Allah ya Jarul Mustajirin. Wahai Allah yang melindungi orang-orang yang membutuhkan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan setan yang menyesatkan, yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan tercela dan maksiat, yang selalu mengarahkan kami ke dalam ucapan yang mengandung gibah dan memfitnah dan prasangka buruk. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang selalu mengajak kami ke dalam perpecahan di antara kami, baik dalam persahabatan ataupun dalam rumah tangga kami. Bisikan setan yang selalu mengarahkan kami perbuatan bodoh sehingga melemahkan iman bagi kami. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidupkan kami ya Allah, yang selalu Engkau menerima apapun yang kami amalkan. Maka terimalah ya Allah ya Karim tasbih kami, istighfar kami. Jadikan malam ini adalah malam yang utama bagi kami, yang Kau jadikan kami orang-orang yang takwa, yang Kau jadikan kami orang-orang yang selalu puji. Maka ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidupkan kami ya Allah, yang selalu Engkau ampuni bila kami berdosa. Ya man la yaghfiru dzamba illahu wallahu ghafurur rahim. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidup. Hidupkan kami ya Allah, yang selalu Engkau rahmati kami ya Allah ya dar rahmatil wasi'ah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidup. Hidupkan kami ya Allah, yang selalu Engkau tolong kami bila kami membutuhkan pertolongan. Ya khairul nasirin, ya khairun nasirin, ya khairun nasirin. Birahmatika ya arham. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidup. Hidupkan kami ya Allah, yang selalu Engkau berikan kami karunia berupa ilmu yang manfaat, yang dengan mudah Engkau berikan kami pemahaman apapun yang kami baca, apapun yang kami pelajari, apapun yang kami simak. Karena hidayah-Mu ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah datang hidup. Hidupkan kami ya Allah, itu dengan Engkau berikan kami kesempatan untuk memakmurkan amal soleh, dengan Engkau tanamkan di dalam kalbu kami keimanan yang kuat, dan Engkau bimbing kami dengan hidayah dan taufik-Mu selama menjalankan hidup ini. Ya Allah ya Nurun Nur, ya Nurul Nur, ya Khaliqun Nur, ya Manasaka Muslimun, ya Munawwirul Qulub, nawwir qulubana bi hidayatika wa rahmatika ya Karim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah datang hidup. Hidupkan kami ya Allah, yang selalu Kau berikan kami karunia berupa rezeki yang melimpah ruah, yang penuh berkah, maslahat, manfaat bidin wa dunya wal akhirah. Yaitu dengan Engkau memudahkan kami untuk mendapatkan rezeki dari-Mu dengan apapun bentuknya kami berikhtiar, dan Engkau mekarkan segala bentuk usaha kami, makmurkan pertanian kami, berkahi tempat urusan kami, Kau mudahkan kami dari segala urusan. Apapun yang sulit Kau jadikan untuk kami mudah, apapun yang mustahil Kau jadikan untuk kami kenyataan atas kuasa-Mu ya Allah ya Karim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum,
Wahai Allah zat yang maha hidup, hidupkan kami ya Allah yang selalu kau jaga kami dari perbuatan hasud, dolim, baik datangnya dari golongan manusia ataupun dari bangsa golongan jin ataupun dari bangsa setan yang mengelabui, berupa sihir, tandung, santet, guna-guna, dan gendam dan hipnotis. Dan keluarkan pula dari diri kami perbuatan hasud, iri, dengki, jahil, kanaya, sihir, tandung, santet, guna-guna, dan gendam dan hipnotis. Di barakat yang ada dalam syariat. Dalam tajam. Walahu sultanu ala jami'i khalqillah yaqal ma yasha'. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup, hidupkan kami ya Allah yang selalu kau selamatkan kami dari benturan dan binatang yang berbisa, dan kami mohon kesembuhan darimu untuk kami akibat benturan dan binatang yang berbisa. Di barakatnya Allahumma bihaqqi ma qala anikmal sabi wa tuqad bisa. Allahumma fadzil darokil murid ani darbi wa la tuqul lihat. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup, hidupkan kami ya Allah yang selalu Engkau jadikan kami orang-orang yang selalu Engkau berikan kami kemudahan untuk berangkat ke Baitul Haram. Mabrurkan kami ya Allah, selamatkan kami dalam perjalanan, dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup, maka jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang soleh-solehan, yang selalu takwa beribadah kepadamu, patuh dan taat pada orang tua, cerdas dan tauladan, serta Engkau panjangkan usianya dengan sehat walafiat. Takdirkan mereka ya Allah dengan takdir yang baik dalam kehidupannya, sehingga Engkau bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Kau jadikan mereka yang ahli sholat dan ahli keberuntungan. Kau takdirkan mereka ya Allah dengan Kau pertemukan anak cucu kami dengan takdir jodohnya, yang Kau mudahkan mereka bertemu dengan jodoh yang sakinah mawaddah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Karim, kami berlindung kepadamu dari rasa malu atau aib yang mungkin Kau turunkan kepada kami karena kami sering berbuat salah, karena kami sering berbuat salah karena khilaf kami. Ya Allah ya Satar al-Uyub, wahai Allah yang menutup aib, yang menutup rasa malu, tutuplah ya Allah aib itu bagi kami, yaitu dengan pengampunan darimu untuk kami dari apa-apa yang telah kami lakukan, kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami, baik dalam perbuatan kami, dari ucapan-ucapan buruk kami. Maka ya Allah, ya man lam yu'akhid bil jarirah, wahai Allah yang tidak lekas menghukum yang salah, selamatkan kami dari sanksi itu berupa aib atau rasa malu itu, yaitu dengan pengampunan darimu untuk kami. Ampuni kami ya Allah dari segala kesalahan yang telah kami perbuat, dari ucapan buruk kami, dan kami mohon kepadamu ya Allah ya man tawaddu'a kullu syai'in, lunakan untuk kami orang-orang yang hasud dan dolim kepada kami, yang menghendaki rasa malu atau aib itu menimpa diri kami. Selamatkan kami ya Allah dengan pengampunan dari untuk kami, dan selamatkan pula kami ya Allah ya man tawaddu'a kullu syai'in dari hasud dan dolim kama la yang telah didalika benar. Dan selamatkan pula kami ya Allah dari dampak ibadah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup, hidupkan kami ya Allah yang selalu Kau sehatkan kami, yang selalu Kau sembuhkan kami dari penyakit yang kami derita saat ini, baik untuk kami yang berada di majelis ini ataupun saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang tidak hadir pada kumpulan ini, yang saat ini ditimpa sakit, baik sakit itu yang sudah lama tidak sembuh-sembuh ataupun apa, baik sakit itu datangnya secara medis ataupun datangnya secara kezaliman bangsa manusia ataupun dari bangsa gangguan syaraf, yang itu semua Engkau maha mengetahui, dan Engkau lah satu-satunya maha penyembuh dari semua yang menyembuhkan. Ya Allah ya Tabibah man la tabiba lahu, ya Allah ya Tabibah man la tabiba lahu, ya Allah ya Tabibah man la tabiba lahu. Sembuhkan kami ya Allah dengan rahmat, sebagaimana Engkau telah memberikan kesembuhan bagi mereka yang Engkau sembuhkan dari penyakitnya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'un.
Ya Allah, ya khairan nasirin. Wahai Allah yang sebaik-baik penolong dari semua yang penolong. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami. Jangan biarkan kami saat ini dalam keadaan terpuruk yang berkepanjangan karena perbuatan salah kami. Karena perbuatan ego kami, nafsu-nafsu kami, atau hasutan setiap orang yang menghadapi permasalahan itu menimpa diri kami. Wahai Allah yang sebaik-baik penolong, tolonglah kami ya Allah. Jangan biarkan kami terpuruk yang berkepanjangan, melainkan angkat kami ya Allah dari keterpurukan ini. Angkat kami ya Allah dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini. Sebagaimana Engkau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang Engkau beri pertolongan kepada mereka yang bermasalah dengan rahmat-Mu ya Allah. Yaitu dengan Engkau berikan kami jalan keluar yang baik dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini. Apapun bentuknya permasalahan yang sangat sulit kami hadapi, selesai atas kehendak-Mu ya Allah ya Karim, karena Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Maka ya Allah ya Karim, mudahkan kami untuk melihat sesuatu yang tidak kami ketahui. Maka berikan kami pengetahuan apapun bentuknya yang tidak kami ketahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Maka ya Allah, dan berikan pula kami pengetahuan. Berikan pula kami pengetahuan, penglihatan yang kami tidak ketahui darinya ya Allah ya Karim. Engkau adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Karim, ya Mujibad Da'wah. Kami sangat bermohon kepadamu. Apapun bentuknya keinginan yang ada di dalam kalbu kami semua, Engkau Maha mengetahui. Jangan biarkan kami mempunyai keinginan yang sekiranya mendatangkan madarat bagi kami dan tidak manfaat bagi kami, bagi keluarga dan bagi umat. Melainkan ya Allah, kami berharap, bermohon kepadamu, bimbingan hidayah-Mu untuk setiap kali kami mempunyai keinginan dalam kalbu kami, sehingga apapun bentuknya keinginan akan mendatangkan manfaat bagi kami semua berdasarkan hidayah-Mu ya Allah ya Karim. Dan kami mohon bimbingan pula bagi kami. Setiap kali kami membuat keputusan, jangan biarkan kami membuat keputusan yang salah akibat nafsu kami, akibat ego kami, akibat hasutan setiap orang yang menghendaki keterpurukan bagi kami. Melainkan ya Allah, bimbing kami setiap kali kami membuat keputusan. Jangan biarkan ya Allah kami membuat keputusan itu karena berdasarkan nafsu, melainkan dengan bimbingan hidayah-Mu ya Allah, sehingga apapun bentuknya keputusan yang kami putuskan adalah berdasarkan hidayah-Mu, sehingga apapun bentuknya keputusan akan mendatangkan manfaat bagi kami semua ya Allah, akan mendatangkan keberuntungan bagi kami semua. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim, berkahilah kampung halaman kami dimanapun kami. Berkahilah kampung halaman ini, desa Margaluyo ini. Berkahilah orang-orang ya Allah ya Karim. Berkahilah kami yang selalu berjamaah di tempat, yang selalu mengagungkan nama-Mu dan berharap ridho-Mu ya Allah ya Karim. Berkahilah orang-orangnya, makmurkan isinya, makmurkan dengan kebaikan. Ya Allah ya Fatah, iftah lana abwabah. Jangan biarkan ya Allah di antara kami terjadinya perpecahan akibat perbedaan paham kami, perbedaan paham karena didasari dengan munculnya nafsu-nafsu kami dan ego kami. Melainkan ya Allah, satukan kami dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga di antara kami berada dalam kedamaian dengan rahmat-Mu ya Allah ya Karim. Dan kami sangat bermohon khusus bagi negeri kami, jadikan negeri kami yang aman, damai dan sejahtera. Jauhkan dari orang-orang yang zalim, yang bertanggung jawab, yang akan memecah belah di antara kami. Melainkan satukan kami ya Allah dengan rahmat. Dan khusus kami sangat bermohon kepadamu, khusus bagi orang-orang yang zalim, yang Engkau Maha mengetahui siapa-siapa yang zalim di antara kami semua yang berada di muka bumi ini, karena Engkau mengetahui apapun bentuknya perasaan di dalam kalbu kami semua. Maka kami memohon kepadamu, khusus bagi orang-orang yang zalim dimanapun berada, khususnya di negeri Palestina. Allahumma syatit syam'al, Allahumma syatit syam'al, Allahumma syatit syam'al, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim, yang mengetahui kemauan kami, keinginan kami sangat memohon kabulkanlah semua harapan kami, cita-cita kami, keinginan kami yang
akan mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kami semua ya Allah ya Karim. Allahumma qadi jami hajatina wa akhir amalana ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar walhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi daril adin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta la ilaha illallahul azimul alim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah samawati wal ardi rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul alim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul alim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi. Di berikutnya kita lewatkan malam 25, jadi malam 27 nanti berikutnya. Di beberapa hari lagi 24, 25, 26, 3 hari ke depan. Jadi bukan malam 25 ya, ini malam 27. Semoga malam 27 ini adalah malam yang paling utama bagi keberkahan kita semua dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.